Ramadan, ya di bulan istimewa ini, semua umat muslim menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan semangat dan khusyuk tentunya. Selain itu pula sejatinya ibadah Ramadan kali ini bukan hanya untuk sekedar menahan lapar dan haus, namun momentum terbaik bagi setiap umat muslim dalam mendidik dirinya sendiri. Sebab Ramadan mengajarkan banyak kebaikan bagi umat Islam serta melatih diri. Namun permasalahannya kini adalah tidak sedikit yang menganggap enteng bulan ini, sehingga ia lalui begitu saja tanpa mau belajar dari apa hikmah Ramadan bagi dirinya. Lantas seperti apa bulan Ramadan memberikan pandangan terkait dengan mendidik diri ini? Langsung saja kita dengarkan ulasannya dalam Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat UAS, yaitu Ustadz Abdul Muta'ali pagi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam program Indahnya Ramadan. Setelah 1 tahun kita berpisah, UAS, kita dipertemukan kembali dalam Ramadan dan dipertemukan kembali dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah. UAS bersama sahabat, seperti biasa nanti kita akan undang. UAS, nanti kita akan selama 30 hari ke depan, kita akan tayang terus menemani pemirsa TV One di sahurnya. Ini mungkin sedikit pesan-pesan untuk program Indahnya Ramadan ke depan. Apa Baik, Ustadz Sofyan, dimuliakan Allah SWT. Pemirsa TV One di studio, dimanapun berada, jangan lupa nikmati santap sahur dengan menyaksikan Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan sahabat. Sehingga Ramadan ini benar-benar berkualitas, bertambah ilmu pengetahuan, bertambah ibadah, dan lebih berkah insya Allah. Amin, insya Allah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, UAS gak sendirian. Saya undang UAS bersama sahabat Ustadz Abdul Muta'ali. Fadal Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Fadal. Alhamdulillah. Baik. Sehat, Alhamdulillah. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan materi kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu hakikat puasa mendidik diri. Kami persilakan Ustadz Abdul Muta'ali, Ustadz Abdul Somad, silakan duduk dan nanti langsung bisa disampaikan materinya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Terima kasih Ustadz Sofyan. Alhamdulillah bisa bersama satu majelis dengan sahabat sekaligus guru kita semua. Al-Mukarram Ustadz Dr. Muta'ali. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Melihat antum senang saya. Alhamdulillah. Sebetulnya ini melanggar kode etik Ustadz Sofyan. Oh gitu Ustadz. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Ustadz Abdul Muta'ali. Masya Allah. Adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Apa kabar? Sehat semua? Mudah-mudahan Ramadan ini lebih berkah dari Ramadan yang lalu-lalu insya Allah. Amin. Jamaah Indahnya Ramadan, TV One dimanapun berada. Ramadan bukan hanya sekedar bulan menumpuk amal. Banyak orang menganggap ditumpuk sholat, tarawih, witir, sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, tasbih, duha, tahajud. Ditumpuk sodakoh, berbagi sodakoh, mulai sahur off-road, sampai buka bersama, sampai buka 3 kali. Lalu kemudian ditumpuk lagi zikir, baca Quran, khatam berkali-kali. Ketika ditanya ini untuk apa? Untuk bekal 11 bulan ke depan biar santai. Jadi mindset, cara berpikir kita mesti diluruskan bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Manusia ini dalam ilmu logik, ilmu mantik disebut dengan haywanun natik. Hewan, mohon maaf, yang pandai bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi yang membedakan kita dengan hewan, binatang, mohon maaf, itu adalah adabnya. Makanya muncul pepatah orang Melayu, hewan itu yang dipegang talinya, manusia itu yang dipegang omongannya. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa dipegang omongannya, ikatlah dia pakai tali. Apa maknanya? Hewan itu liar, kambing, sapi, kerbau diikat dengan tali. Tapi kalau manusia, omongannya, adabnya, sopan santunnya, tata keramanya,
Bagaimana cara mendidik manusia ini? Maka dibuat Allah Subhanahu wa taala satu waktu yang ditempa khusus dan namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan ini yang ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulannya khusus bulan Ramadan. Dan satu ibadahnya pun khusus juga disebutkan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nama ibadahnya disebutkan syiyam. Apakah orang sebelum kita juga wajib? Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Target yang mau dicapai, visi misi ke depan apa? Jelas satu ayat, la'allakum tattaqun. Supaya dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita non muslim tertarik melihat video Ustadz Abdul Somad. Kata dia, dikirim oleh jamaah ke saya. Ustadz, ini ada saudara kita, kata dia tertarik dari ceramah Ustadz tentang berawal dari keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur ada barokah. Tapi kalau kita tanya anak-anak muda, kenapa kamu sahur? Barokah nomor 16 Ustadz, yang penting makan. Supaya ada persiapan. Bahkan kata Nabi, siapa yang tidak mau makan sahur, paling tidak jur'atan minal ma'. Maka dia satu teguk minum. Karena sebetulnya intinya bukan makannya. Karena banyak orang yang tidak makan tahan kuat. Buktinya siapa? Ibu-ibu diet. Tahan gak makan-makan. Itu makanan dipajang, ditarik aja satu napas. Selesai. Bertenaga. Jadi sebenarnya bukan pada makannya, tapi pada bangun awal hari. Otomatis kalau bangun sahur, dia akan sholat sunat tahajud, dia sholat witir, dia baca Quran, dia berzikir, nunggu azan subuh, lalu kemudian kumpul. Selama ini, bangun pagi, anak sudah pergi sekolah, istrinya sudah pergi, dia pun tidak sempat makan. Di bulan Ramadan duduk bercengkerama, bertukar pikiran, bertanya, apa kabar semuanya. Ini bisa bersilaturahim. Ini pendidikan awal. Lalu kemudian membiasakan diri sholat berjamaah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Jadi selama 1 bulan ini subuhnya berjamaah di masjid, karena nggak enak kalau nggak berjamaah ke masjid. Sudah mulai makan sahur, bangun, ngapain sholat di rumah? Zuhur, asar, apalagi. Kalau kita ke masjid-masjid zuhur, asar, alhamdulillah penuh. Bahkan 1 jam sebelum azan zuhur sudah penuh tidur siang. 1 jam tidur siang. Petangnya nanti kita dididik lagi azan maghrib berkumandang. Jadi kalau ada orang mengatakan ngejek, mohon maaf. Orang Indonesia ini nggak on time Pak Ustadz. Siapa bilang? Lihatlah di bulan Ramadan, inilah orang Indonesia paling on time. Kapan? Buka puasa. Nggak ada yang terlambat. Lalu kemudian kita dididik untuk menjaga semua potensi yang ada pada diri kita. Dari mulai tatapan mata, nunduk. Kalau ada yang lihat tidak layak, nunduk. Ada yang ngajak kita nantang berantam. Berani kamu dengan saya? Falyaqul inni shaim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Emosi. Orang kalau sedang lapar, gula darahnya turun, emosinya naik. Maka dia mampu menahan itu semua. Lalu kemudian berbagi pada saat buka puasa. Dididik bagaimana hawa nafsu. Siang-siang rasanya air danau Toba, danau Maninjau, danau Singkarak masuk nggak selesai. Tapi begitu masuk 2-3 butir kurma, 2-3 teguk air, mana hawa nafsu siang tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz saya ikut sunnah. Katanya kan kurma itu 2-3, alhamdulillah kenyang Pak Ustadz. Masa 3 butir kenyang? 3 kardus Ustadz. Lalu kemudian malamnya itu tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena diisi dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan kultum pengajian, ada lagi tarawih, ditambah lagi witir, bangun lagi malam, siangnya siam, malamnya qiyam, keluar dari madrasah Ramadan, maka dia bukan penumpuk amal, tapi orang yang sudah dididik secara fisik dan mental. Mudah-mudahan Ramadan kita ini berkah, keluar dari madrasah Ramadan menjadi alumni-alumni Ramadan yang terdidik dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti UAS dan juga Ustadz Abdul Muttalib melanjutkan sahurnya lagi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu nanti di segmen berikut Ustadz Abdul Muttalib akan menyampaikan hakikat puasa yaitu menahan diri. Kita lanjut sahur dulu. Silakan Ustadz Abdul Muttalib. Bismillah. Ustadz Abdul Somad, fadhal Ustadz.